Yo, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini yang akan membahas semua jenis film yang ngeri-ngeri sedap, geli-geli nikmat, dan akan membuat Anda semua berolahraga jantung untuk beberapa menit ke depan. Untuk kali ini, kita akan membahas sebuah film horor yang berasal dari negeri Vrindavan yang mengisahkan tentang dua bersaudara yang bekerja sebagai pengusir hantu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita kupas sampai tuntas. Intro. Di suatu hari, terdapat dua bersaudara yaitu Vibu dan Ciku yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah klien yang mengaku bahwa anak perempuannya sedang dirasuki oleh roh kakeknya sendiri. Setibanya di TKP dengan kemunculan yang dramatis ala film India, Vibu dan Ciku pun disambut oleh kliennya yang sedang dalam mode panik. Tak berapa lama kemudian, setelah mendengarkan kronologi kejadian yang menimpa si korban, akhirnya dua bersaudara itu pun langsung memulai pekerjaannya untuk mengusir roh si kakek yang tega merasuki cucunya tersebut. Saat memasuki kamar si korban, mereka diperlihatkan pemandangan yang sangat menghancurkan sekali. Semua barang di ruangan itu pun telah berserakan dan mereka mendapati jejak telapak kaki sakti yang menempel menelusuri dinding kamar tersebut dan tiba-tiba akhirnya, si gadis yang sedang kerasukan itu pun muncul sambil menghina dan mengutuki Vibu dan Ciku. Dengan santainya, kemudian Vibu memperkenalkan dirinya dan adiknya, lalu menegaskan bahwa Ciku adalah seorang tantra atau pengusir hantu terbaik dan telah 4 kali mendapatkan medali emas. Si hantu yang tak peduli dengan ocehan Vibu pun langsung saja meludahi Ciku yang membuatnya marah dan langsung mengeluarkan air sucinya untuk mengusir si hantu. Namun sangat disayangkan saudara-saudara, ternyata ritual itu gagal dan si hantu pun langsung saja memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang balik dan menerkam Ciku. Sedangkan di sisi lain, Vibu yang sedang sibuk memeriksa TKP tampaknya tidak begitu peduli atas apa yang menimpa adiknya tersebut dan malah menyuruh Ciku mengambil kesempatan untuk menyentuh si gadis itu, toh yang akan dipersalahkan adalah si hantu kakek tersebut. Setelah beberapa saat, akhirnya Vibu menemukan sebuah tabung dan langsung saja menghirupnya yang membuat suara Vibu berubah dan ia pun langsung sadar bahwa yang dilakukan si gadis ini hanyalah tipuan. Dengan terbongkarnya tipuan tersebut, si gadis itu pun akhirnya curhat bahwa aksinya tersebut dipicu oleh kedua orang tuanya yang terus memaksa untuk menikahkan dirinya, sedangkan yang diinginkannya adalah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian Vibu menawarkan simbiosis mutualisme di antara mereka yang akan membuat kedua belah pihak akan saling diuntungkan. Mereka akan mengadakan ritual pengusiran ecek-ecek untuk menolong si gadis itu, sedangkan mereka akan menerima imbalan yang menjadi hak mereka dan ritual pun digelar. Dalam ritual tersebut, si gadis yang sedang pura-pura kerasukan itu pun melepaskan semua unek-uneknya dan Vibu pun langsung menerjemahkan bahwa keinginan si kakek adalah agar cucunya hanya boleh menikah setelah gadis itu mendapatkan gelar PhD-nya dan itu adalah syarat yang tidak dapat ditawar lagi untuk menyelamatkan nyawa si gadis tersebut. Setelah upacara ritual selesai, Vibu yang seorang skeptis berujar kepada Ciku bahwa selama ada tahyul di dunia ini, maka bisnis mereka akan terus berkembang. Dan Ciku pun langsung menjawab dengan rasa bersalah. Ya, begitu juga dengan dosa-dosa kita. Dan mereka pun pulang dengan membawa segepok uang. Pada keesokan harinya, Ciku mulai merasa bersalah dan protes kepada kakaknya yang sedang sibuk merakit alat-alat ritual dikarenakan mereka terus saja menipu, bukannya membantu orang yang membutuhkan. Vibu yang mendengar hal itu pun membantah dan menegaskan bahwa tak peduli bagaimanapun caranya, bukankah mereka telah menyelesaikan permasalahan orang-orang tersebut. Setelah perdebatan yang terjadi di antara mereka, Ciku akhirnya menegaskan mungkin saja Vibu ada benarnya, tapi suatu saat ia akan membuktikan dan mereka akan menemukan sebuah kasus paranormal yang nyata. Dan mulai dari hari itu, Ciku pun fokus mempelajari buku ritual dan mantra-mantra peninggalan ayah mereka yang adalah seorang tantra sejati dan ternama pada masanya yang bernama Ulat Baba. Kemudian kita pun dibawa ke sebuah desa yang hanya dihuni oleh para dukun alias desa dukun. Di hari itu terdapat dua orang berbeda yang hendak menemui Ulat Baba and Sons, yaitu nama klinik Vibu dan Ciku. Orang pertama adalah seorang polisi bernama Cedi yang bertujuan untuk menangkap mereka atas penipuannya. Sedangkan yang kedua adalah seorang gadis bernama Maya yang bertujuan untuk meminta bantuan dari Ulat Baba and Sons, walaupun kemudian gadis itu tertipu dan malah berujung dibawa oleh calo ke klinik Google Baba yang adalah seorang penipu.
Chico yang sedang menyendiri karena tidak mendapati petunjuk dari kitab peninggalan ayahnya pun berusaha meminta pertanda apa yang harus dilakukannya dan tak sengaja menjatuhkan kitab tersebut. Anehnya kitab itu bukannya jatuh tergeletak begitu saja, malah terus saja menggelinding hingga akhirnya berhenti di depan kaki Maya. Sungguh kitab yang sangat terlalu. Di momen itu, Maya kemudian mengembalikan kitab tersebut kepada Chico yang sedang terpesona oleh kecantikannya, dan seketika Chico menemukan sebuah gulungan rahasia dari kitab itu yang berfungsi untuk memecahkan rahasia kitab tersebut. Dengan semangat yang membara, Chico pun langsung berbalik untuk menjumpai kakaknya guna memberitahukan hal tersebut, namun sangat disayangkan. Fibu yang sedang berduaan dengan seorang wanita merasa terganggu akan kehadiran Chico dan langsung memintanya untuk pergi. Chico yang menjadi jengkel atas tindakan kakaknya itu pun langsung pergi dan mengancam tidak akan pernah kembali lagi. Fibu yang mendengarkan hal itu pun langsung panik dan mengejar Chico untuk mencegah kepergiannya sambil mulai memelas dan merengek yang membuat Chico pun mengurungkan niatnya. Bertepatan dengan itu, Chadi sang polisi pun tiba dan langsung mengejar mereka berdua. Untuk mengalihkan perhatian Chadi, Fibu langsung mengambil keputusan untuk menjadi umpan agar Chico dapat mengemasi barang-barang mereka dan langsung kabur dari tempat itu. Setelahnya terjadilah kejar-kejaran kocak antara Fibu dan Chadi. Di sisi lain, Maya yang sedang bersama dengan Google Baba melihat sebuah minibus yang bertuliskan ulat Baba and Sons dan mempertanyakannya kepada si Google. Namun, Google menjawab dengan santainya bahwa itu cuma tipuan dan anak dari ulat Baba yang sebenarnya hanyalah dia. Chico yang sedang menunggu dalam minibus pun mendengar hal itu dan langsung keluar untuk menghajar si Google dan menjelaskan kepada Maya bahwa merekalah anak kandung dari ulat Baba. Tak berselang lama, tibalah Fibu dan mereka pun berhasil kabur dari tempat itu bersama dengan Maya. Dalam perjalanan, Maya mulai menjelaskan kronologi kejadian yang telah menimpa kediamannya. Persisnya 27 tahun yang lalu, roh jahat yang bernama Kichkandi pernah berulah di perkebunan teh milik orang tua Maya yang membuat perkebunan tersebut merugi besar hingga akhirnya ulat Baba berhasil menyegel Kichkandi dan situasi perkebunan pun kembali normal. Akan tetapi, setelah kepergian kedua orang tuanya, perkebunan tersebut mau tak mau harus dikelola oleh Maya dan kakaknya yang baru saja pulang dari London yang bernama Kana. Namun anehnya, semenjak kembalinya Kana dari luar negeri, teror dari Kichkandi kembali menghantui perkebunan itu yang membuat para karyawan tidak dapat bekerja secara maksimal dan sampai-sampai Maya pun nyaris menjadi korban di tempat itu. Setelah mendengarkan kisah dari Maya, mereka pun langsung bergegas menuju TKP dan sepakat tidak akan meminta imbalan sepeser pun. Sesampainya di perkebunan itu, mereka pun disambut oleh Kana yang opede-pede yang baru saja kembali dari patroli dengan menunggangi kudanya. Namun sangat disayangkan saudara-saudara, sambutan yang mereka terima dari Kana sangatlah buruk dan menghina yang membuat Maya pun jengkel terhadap kakaknya tersebut. Selagi dua saudari itu berdebat, manajer Kumar pun tiba dan mengajak Fibu dan Chico untuk memberikan pidato di depan semua keluarga karyawan dan Kana pun terlihat jengkel akan hal itu. Kemudian tibalah mereka di halaman belakang untuk memulai pidatonya. Dengan kata-kata penyemangat dari Fibu yang memperkenalkan Chico sebagai tantra terbaik dan telah 5 kali mendapatkan medali emas yang membuat Chico jadi salah tingkah dan berjanji akan bertanggung jawab untuk mengusut kasus ini sampai tuntas serta akan mengusir Kichkandi untuk selamanya. Ternyata pidato tersebut sangat bermanfaat dan membuat para warga kembali bersemangat. Dalam pidato tersebut, Fibu pun dengan mulut embernya malah memberikan tantangan terbuka kepada Kichkandi untuk menunjukkan sosoknya yang berujung membuat para warga kembali ketakutan. Lalu Chico yang kesal dengan tindakan kakaknya itu pun langsung memotong pidato tersebut dan memplesetkan bahwa yang dimaksud oleh Fibu adalah mereka telah siap untuk menghadapi Kichkandi dan meminta para warga untuk kembali ke rumah masing-masing. Belum juga Chico selesai berbicara, Fibu pun memotong dan memperingatkan para warga untuk pulang sambil berpegangan tangan satu sama lain yang membuat Chico pun kebingungan atas tindakan kakaknya tersebut dan malam pun tiba dengan para warga yang polos pun pulang sambil bergandengan tangan. Di malam itu, terdapat seorang pria yang sudah tidak dapat lagi menahan desakan dari dalam dan meminta istrinya untuk menemani ke toilet umum. Sambil menggerutu dan ketakutan, si istri pun mau tak mau menemani sang suami yang hendak melapor.
Namun yang dilakukan si pria ini tidaklah seperti yang direncanakannya. Ia ke toilet itu cuma untuk minum miras dan meminta istrinya untuk menyanyikan sebuah lagu untuk menenangkannya. Di sini saya baru tersadar bahwa ternyata orang India tidak hanya bernyanyi di saat susah dan senang saja, bahkan di saat ketakutan pun mereka akan bernyanyi untuk mengungkapkan perasaannya. Di tengah-tengah nyanyiannya, tiba-tiba si istri terhenti yang membuat si suami mulai bertanya-tanya kepada istrinya itu yang ternyata sedang diperhadapkan dengan kemunculan Kichkandi. Dengan mulut yang menganga, si istri yang tak sanggup untuk berbicara pun berusaha untuk memberikan kode kepada suaminya hingga akhirnya karena sudah tak tahan lagi, ia pun masuk ke dalam toilet bersama dengan suaminya. Momen itu pun dimanfaatkan oleh si hantu untuk meneror mereka dan akhirnya pasangan tersebut kabur meninggalkan tempat itu dengan lari terbirit-birit. Pada keesokan harinya, kembali warga berkumpul untuk melaporkan bahwa tadi malam Kichkandi telah datang melakukan teror terhadap warga yang diakibatkan oleh tantangan terbuka yang telah dilontarkan oleh Fibu sebelumnya. Ditambah lagi, karena berusaha untuk mengompori para warga dan mempersalahkan dua bersaudara tersebut dan mendesak mereka untuk segera mengusir Kichkandi selamanya dari desa itu. Namun dengan kepiawaian Fibu dalam berbicara, kemudian ia pun berpantun. Biarkanlah daun tumbuh di perkebunan dan jangan di dalam pikiranmu, yang entah apa maksudnya, dan seketika warga pun kembali bersemangat dan menyerukan. Singkat cerita, di suatu saat, para anak-anak warga mendatangi bos ulat Baba and Sons untuk melihat-lihat melalui jendela. Fibu pun langsung bercanda menakut-nakuti mereka dengan menggunakan sebuah topeng yang membuat anak-anak tersebut berlarian, namun ada seorang anak perempuan yang tidak takut sama sekali dan terus menatap Fibu. Kemudian Fibu memperkenalkan dirinya kepada anak bisu tersebut dan menanyakan namanya, yang kemudian si anak itu pun menunjuk seekor kupu-kupu dan Fibu pun langsung tersadar bahwa nama si anak itu adalah Titli. Mereka pun bermain sejenak hingga akhirnya Fibu mendapatkan telepon dari seorang wanita yang mencoba untuk meminta bantuan dari mereka, dan Fibu pun akhirnya tersadar bahwa si penelpon itu ternyata adalah Chandi sang polisi dan langsung mematikan teleponnya. Lalu ketika ia berbalik untuk ngobrol dengan Titli, ternyata si anak tersebut telah menghilang begitu saja tanpa pemberitahuan yang membuat Fibu pun kebingungan. Pada keesokan harinya, dua bersaudara ini pun memulai investigasinya dengan menemui seorang pendeta di sebuah kuil, yang mana pendeta tersebut ternyata adalah korban sekaligus saksi mata saat ulat Baba menyegel Kichkandi yang telah merasuki istrinya di sebuah pohon dekat hutan perkebunan. Namun sangat disayangkan saudara-saudara, walaupun penyegelan berhasil dilakukan, akan tetapi si wanita itu harus kehilangan nyawanya. Setelah mendengarkan kisah dari si pendeta, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencari lokasi tempat ritual yang pernah dilakukan oleh ayahnya tersebut, dan di malam itu pun mereka memulai aksi pencariannya. Fibu yang jengkel dengan tindakan adiknya itu pun terus saja menggerutu hingga akhirnya ia pun tergelincir dan jatuh di sebuah dataran yang ternyata adalah lokasi yang mereka cari. Dengan perlahan, mereka pun mendekati pohon yang diduga menjadi tempat penyegelan tersebut, dan Chiku mulai memeriksa lubang yang terdapat pada pohon itu, lalu menemukan sebuah pot penyegelan yang masih utuh. Lalu Chiku pun mulai mempertanyakan apabila pot segel tersebut masih utuh, siapa dalang dibalik kejadian-kejadian aneh yang telah menakuti warga saat ini? Fibu yang kepo kemudian merampas pot segel itu dari tangan Chiku dan mulai memain-mainkannya lalu memecahkannya begitu saja. Nasi sudah jadi tinja dan Chiku tidak dapat berbuat apa-apa lagi tentang hal itu, lalu mereka menemukan sepotong tulang dari pecahan pot itu dan Chiku pun langsung mendapatkan firasat buruk dengan bahunya yang mulai berkedut dengan sendirinya yang membuat Fibu kesal dan akhirnya membuang tulang itu jauh-jauh. Tak lama kemudian, anjing milik Maya yang bernama si anjing pun pulang dengan membawa tulang sebelumnya ke kamar Maya, tepatnya di bawah ranjangnya, dan seketika ranjang itu pun mulai bersin yang diakibatkan oleh aroma tulang itu yang membuat Maya menyalahkan si anjing atas kejadian itu. Namun setelah kepergian si anjing, ranjangnya malah terangkat dengan sendirinya yang membuat Maya terkejut dan hendak menyalahkan siapa lagi untuk kali ini. Lalu, Maya pun memberanikan dirinya untuk memeriksa kolong ranjangnya dan menemukan sepotong tulang yang sedang membara.
Maya yang sedang ketakutan bersama dengan kakaknya kemudian memanggil dua dukun bersaudara dan berusaha untuk menjelaskan kejadian aneh yang telah dialami oleh Maya, lalu meminta mereka untuk memeriksa kamar tersebut. Sesaat sebelum Chico membuka pintu kamar, kembali ia mendapatkan firasat kedutan di bahunya, namun untuk kali ini firasatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Fibu yang telah bosan mendengarkan kata-kata firasat itu pun langsung membantah dan mengatakan kalau itu cumanlah penyakit hormon biasa dan mereka pun langsung saja memasuki kamar tersebut. Setelah memeriksa beberapa bagian kamar dan saling berdebat, akhirnya Chico menemukan tulang sebelumnya dan menyalahkan Fibu atas tindakannya yang sangat sembrono saat di hutan. Tanpa menunggu lama, Chico pun memulai ritual pembersihan yang diiringi oleh Fibu yang ngomel-ngomel sendiri di belakang Chico. Saat Chico sedang merapalkan mantra, tiba-tiba muncullah sosok Kitschkandi yang asli dari plafon kamar dan dengan perlahan mendekati untuk menerkam Fibu tanpa sepengetahuannya. Namun sangat disayangkan, aksi tersebut harus gagal diakibatkan selesainya Chico dengan ritual pembersihannya. Tak habis di situ, setelah ritual pembersihan kamar, Chico pun lagi-lagi memasang jimat orang-orangan sawah di depan pintu rumah untuk menghalau roh jahat yang akan memasuki rumah tersebut dan kemudian melaporkan hal itu kepada Maya. Kemudian, Chico meminta kepada Maya untuk bersabar hingga hari esok, dikarenakan pada malam purnama esok, kekuatannya akan meningkat dan mereka akan melakukan ritual penyegelan terhadap Kitschkandi. Setelah bubar dan mereka kembali ke kamar masing-masing, Fibu yang tengah nongkrong di sebuah pohon untuk buang air kecil, merasakan sesuatu keanehan, namun ia tetap saja cuek dan melanjutkan aktivitasnya. Di sisi lain, boneka jimat yang dipasang Chico sebelumnya tiba-tiba saja ada yang mengambil entah siapa orangnya, yang pasti bukan roh jahat karena boneka tersebut adalah penangkal roh jahat itu sendiri. Sekembalinya Fibu dari kegiatannya, ia pun dikagetkan dengan penampakan seseorang yang menaiki tangga dan berpakaian aneh yang sepertinya berusaha untuk menakut-nakuti Maya melalui jendela. Fibu yang melihat hal itu pun langsung menyapa sosok itu dan kemudian menjatuhkan tangganya yang membuat sosok tersebut terjerembab ke dalam semak-semak dan dengan sisa-sisa kekuatannya ia pun melarikan diri dari hadapan Fibu dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Singkat cerita, akhirnya sosok itu pun berhasil ditangkap oleh Fibu yang ternyata adalah manajer Kumar, asisten dari Maya, dan tak lama kemudian Kana pun tiba di kediaman Kumar dan Fibu berhasil menangkap basah dan mengetahui bahwa merekalah dalang di balik kasus yang terjadi selama ini. Setelah menggali informasi lebih dalam, ternyata tujuan Kana meneror warga dan adiknya sendiri adalah agar Maya menyetujui penjualan perkebunan tersebut dan mereka dapat pindah ke luar negeri. Mendengar hal itu, Fibu pun langsung mengambil kesempatan bernegosiasi untuk membantu Kana dengan imbalan yang dapat dinego setelah rencana mereka berhasil. Sementara di sisi lain, Kitschkandi yang asli berhasil masuk ke dalam kamar Maya karena boneka jimat yang telah dicopot oleh Kumar lalu mulai meneteskan lendirnya di wajah Maya yang membuat Maya terbangun dari tidurnya dan tertidur lagi setelah melihat sosok Kitschkandi. Singkat cerita, di malam berikutnya, mereka pun bersiap untuk menggelar ritual penyegelan. Sebelum ritual dimulai, Fibu dan Kana telah bekerja sama mempersiapkan segala sesuatu untuk mendramatisir ritual tersebut, serta menyiapkan ramuan obat tidur untuk Chico. Sembari Chico mempersiapkan ritualnya, Fibu pun datang membawa ramuannya dan langsung merayu Chico untuk memakannya, yang membuat Chico seketika mulai tak sadarkan diri. Setelah semua warga datang dalam ritual itu, Fibu pun berhasil mengambil alih dan membuat ritual versinya sendiri yang dibantu oleh Kana dan Kumar yang telah mempersiapkan efek-efek ritual yang membuat seluruh warga ketakutan dan lari meninggalkan tempat itu. Setelah ritual palsu itu pun berhasil, Fibu pun langsung mendatangi Kana yang sedang berada di kantornya untuk meminta uang imbalan agar mereka dapat pergi dari tempat itu sebelum Chico terbangun dari tidurnya. Kana yang licik pun berusaha mengulur waktu hingga akhirnya Chico yang telah terbangun dari tidurnya mendengarkan semua omong kosong mereka dan ia pun marah terhadap kakaknya tersebut dan melemparkan Fibu yang kemudian ditangkap oleh Chadi yang telah tiba di tempat itu. Akhirnya, Chadi berhasil menangkap dua bersaudara itu dan membawa mereka pergi untuk diadili.
Dalam perjalanan, Fibu mulai mempertanyakan alasan kenapa Chadi sangat terobsesi sekali untuk menangkap mereka berdua, padahal masih banyak dukun penipu lain di luar sana. Chadi pun akhirnya menjelaskan bahwa ia menaruh dendam terhadap ulat baba yang telah menikahkannya dengan kambing di usia muda selama 7 kali berturut-turut untuk menyelamatkannya dari gangguan roh jahat. Dan apabila ada roh jahat yang datang mengganggunya, maka Chadi harus mengembik seperti kambing yang membuat semua orang di lingkungannya menertawakannya, dan hal itu memicu dendam di dalam hatinya. Dan Chadi pun kemudian mengakui bahwa ia tidak akan memenjarakan dua bersaudara itu, tapi akan langsung mengeksekusi mereka di hutan yang sepi. Mendengar hal itu, Fibu pun langsung mengambil toa dan berteriak di telinga Chadi yang membuatnya terstun kehilangan keseimbangan dan menabrakkan mobil ke sebuah pohon. Dengan pingsannya Chadi, lalu mereka memanfaatkan kejadian itu untuk membebaskan diri. Namun saat Fibu mengajak Chiku menuju ke stasiun kereta, Chiku malah ingin kembali ke perkebunan untuk menyelesaikan pekerjaannya yang membuat pertengkaran di antara mereka, dan mereka pun berpisah di tempat itu dan mengambil jalan masing-masing. Fibu yang tengah kehilangan arah, terus saja menelusuri hutan untuk menemukan jalan pintas ke stasiun sambil terus menggerutu atas kesialan yang telah menimpa dirinya. Dalam perjalanannya, akhirnya Fibu pun tersadar bahwa ada seseorang yang terus mengikutinya yang ternyata adalah Titli, si gadis kecil. Dikarenakan ia masih memiliki peri kedukunan, akhirnya Fibu pun memutuskan untuk mengantar gadis itu untuk kembali sambil menggendongnya. Namun alangkah sialnya dia, baru saja berjalan beberapa langkah, Chadi dengan pistolnya pun tiba menghampirinya dan berencana untuk mengeksekusi Fibu di tempat itu. Fibu yang panik pun langsung berusaha untuk menghentikan Chadi dikarenakan ia sedang menggendong seorang anak di belakangnya. Chadi pun kebingungan melihat tingkah Fibu dikarenakan ia tidak melihat siapa-siapa di belakang Fibu, hingga akhirnya Titli menghinggapi Chadi untuk merasukinya lalu membantingnya ke sebuah pohon hingga pingsan. Fibu pun takjub melihat hal itu dan kemudian ia pun mencoba untuk membalikkan badan karena merasakan sesuatu dan Fibu pun melihat Titli yang sedang melayang dan ia pun kabur dengan ketakutan. Di tengah-tengah pelariannya, akhirnya Fibu tersadar bahwa tiap kali Chiku mendapatkan firasat kedutan, ternyata selama ini yang ditemuinya adalah hantu. Dalam artian, mereka berdua memiliki bakat yang berbeda. Chiku hanya dapat merasakan dan Fibu hanya dapat melihat hal gaib yang membuat bakat mereka saling melengkapi. Sementara di perkebunan, Kana dan Kumar yang sedang berdiskusi tentang penjualan lahan perkebunan tiba-tiba mendengarkan benturan keras yang berasal dari gudang belakang. Karena merasa ada yang tidak beres, akhirnya mereka pun bergegas menuju sumber suara dan mendapati Maya yang sedang kerasukan membentur-benturkan kepalanya ke pintu, dan saat Kana mencoba untuk mendekatinya, Maya pun mulai berbisik dengan kasar yang membuat Kana dan Kumar seketika lari terbirit-birit. Di sisi lain, Fibu yang baru saja kembali langsung memberitahukan kepada Chiku perihal bakat yang mereka miliki, bahwa Chiku adalah antena dan Fibu adalah X-ray-nya. Awalnya Chiku mengira bahwa itu cuma siasat kakaknya yang berusaha untuk membodohi dirinya, hingga akhirnya bahu Chiku mulai korsleting lagi dan Fibu memperingatkan bahwa akan terjadi sesuatu, dan benar saja, seketika terdengarlah teriakan Kumar yang berasal dari arah pabrik dan mereka pun bergegas ke TKP. Setibanya di pabrik, mereka pun menemukan Kana yang sedang bersembunyi ketakutan yang akhirnya mengakui bahwa kejadian sebelumnya hanyalah settingan semata, tapi untuk kali ini, Maya benar-benar dalam keadaan kerasukan. Tak berselang lama, Chadi pun tiba di tempat itu sambil ketakutan karena telah bertemu dengan hantu dan menceritakannya kepada Fibu dan Chiku bahwa ternyata selama ini ucapan ulat baba benar adanya. Di momen itu, tiba-tiba saja Maya yang dalam mode kerasukannya muncul dan menangkap Chadi sambil menanyakan keberadaan Titli. Secara spontan, Chadi yang ketakutan pun mulai mengembek di hadapan Kichkandi, dan kemudian Chadi pun kabur setelah Kichkandi membebaskannya. Singkat cerita, setelah pergelutan yang lumayan panjang dan melelahkan, akhirnya Chiku mendapatkan momen dan mulai merapalkan mantra untuk memindahkan Kichkandi ke dalam dirinya agar nyawa Maya dapat terselamatkan. Siapa sangka ritual tersebut pun berhasil dengan sedikit kesalahan. Sekarang Kichkandi malah tersegel di tubuh Fibu yang membuatnya kini kerasukan dan mulai menyerang orang-orang di sekelilingnya.
Berlama-lama kemudian, di saat Fibu yang kerasukan nyaris saja menusuk Chiku, Maya yang telah dapat merasakan penderitaan Kichikande saat kerasukan pun datang untuk menghentikan Fibu dan mengajak Chiku untuk menolong Kichikande untuk menemukan anaknya Titli. Setelah pencarian yang tak begitu lama, akhirnya Kichikande pun berhasil menemukan Titli dan meninggalkan tubuh Fibu untuk beristirahat dengan tenang bersama dengan anaknya, dan tamat. Sungguh film yang membuat saya cekikikan saat menonton versi penuhnya. Kalau nggak percaya, silakan tonton sendiri. Dijamin Anda semua pasti ngakak saat menontonnya. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, segala sesuatu yang tidak terlihat itu belum tentu tidak ada. Yang pastinya, berserah dirilah ke tangan Tuhan yang Maha Kuasa dan hanya kepadanya lah kita meminta perlindungan. Terima kasih telah mampir, like, subscribe, dan share kalau teman-teman suka, karena itu akan membantu sekali dalam perkembangan channel ini. Sekian dari saya, di sini The Films pamit undur diri. See you on the next video. Bye.